keluar itu baru dicatat. Sedangkan kalau accrual basis itu kita menghitung metode pencatatan revenue maupun biaya itu manakala penjualan itu diakui atau biaya itu diakui walaupun secara fisik uangnya belum keluar gitu ya. Makanya ini istilahnya accrual basis gitu ya. Beda dengan yang tadi saya sampaikan, kalau tradisional itu cash basis. Jadi kayak toko kelontong itu, kapan kita bayar, kapan kita belanja, itu sepanjang uangnya keluar baru dibiayakan ya. Jadi itu bedanya yang sangat prinsip di dalam prinsip akuntansi. Yang pertama adalah sistem accrual basis ya. Nah, di accounting juga ada konsep dari prinsip akuntansi. Salah satunya adalah accounting itu sebagai konsep dari business entity ya. Jadi satu pola bisnis yang terpisah dari kepentingan atau keuangannya para owner, manajer, dan employee. Jadi inilah prinsip bisnis yang seharusnya gitu ya. Jadi tidak bisa mencampurkan masalah personal, transaksi di dalam perusahaan. Itu artinya nanti kita tidak bisa melihat performanya, apakah perusahaan tersebut atau hotel tersebut untung atau tidak untung, karena di dalamnya ada biaya pengeluaran pribadi dari pemilik atau owner ya. Oke. Terus yang ketiga, prinsip yang ketiga dari prinsip akuntansi adalah time period. Jadi kita ada time periodnya yaitu 1 tahun. Biasanya disebut tahun fiskal ya. Biasanya dari Januari sampai Desember. Nah ini programnya apa namanya? Periodenya itu 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Disebut time periodnya dari laporan keuangan. Nah jadi beberapa perusahaan itu harus membuat laporannya tahunan. Nanti ada bulanan, ada tahunan ya. Oke. Terus yang seperti saya sampaikan di sesi pertama, ada prinsip yang namanya matching principle. Artinya antara revenue dicatat di bulan Januari, biaya-biaya pun yang terjadi di bulan Januari dicatat di bulan Januari ya. Tidak bisa revenue-nya Januari dicatat Februari atau kebalikannya biaya Januari dicatat di Februari ya. Ini yang namanya prinsip matching. Jadi antara revenue di Januari sama dengan expense di Januari. Tidak ada revenue bulan sebelumnya atau bulan ke depannya yang di dalam periode misalnya bulan Januari ya Januari semua ya. Nah, nanti kita yang kemarin kita sudah bahas ya 3 major elemen dari dalam accounting. Yang pertama aset. Aset itu adalah apa aja coba? Aset itu adalah intinya kayak hotel atau gedung itu adalah asetnya gitu ya. Di dalam gedung itu ada aset yang liquid ya tadi ya, nanti ada yang fixed aset dan sebagainya. Nah, aset ini atau hotel ini dibiayai dari hutang dan modal ya. Jadi membangun hotel, membangun perusahaan, owner bisa pinjam ke bank atau modal sendiri. Jadi kebanyakannya kombinasi dari dua ini ya. Persentasenya berapa persen? Umumnya sih kita kalau di bank akan ngasih pinjaman itu tidak lebih dari 70, paling 60 atau mungkin 50-50 lah sekarang kalau poin aman ya. Jadi modalnya 40, hutangnya 60 atau kebalikannya. Ininya 50, modalnya 50, pinjam ke banknya 50%. Jadi untuk biaya 100 ini 50-50 itu lebih aman. Atau banyak juga yang ngakalin modalnya hanya 30, pinjaman ke bank 70. Tapi nanti akan terjadi problem kalau dia nggak bisa bayar cicilannya karena cicilan cukup besar ya. Oke, ini contoh dari neraca di dalam satu hotel ya. Dari neraca itu saya sampaikan tadi kan ada aset ya, terus ada equity modalnya, terus ada liability atau hutang. Di sisi aset apa aja? Ada current asset itu ada uang kas, house bank ya yang di front office, terima kasih dan sebagainya. Terus ada AR itu adalah piutang ya. Jadi tamu yang corporate yang saya sampaikan waktu itu, waktu dia check out, dia nggak langsung bayar, tapi kita tagihkan ke perusahaannya, itu namanya AR. Dan AP untuk pembayaran dan sebagainya ya. Kita agak cepat karena ini ada 6 sesi ya. Nah, di balance sheet itu di dalam neraca ada aset ya. Aset adalah terdiri tadi kan, ada modal si owner atau pinjaman bank atau hutang ya. Nah, ini nanti dibaca lagi, ujiannya nanti kurang lebih ada teorinya dan ada hitung-hitungannya ya. Nah, di dalam balance sheet ada apa aja nih, salah satunya
tadi ya saya bilang ada current liabilities, hutang lancar ya. Hutang lancar itu pembayaran ke supplier. Terus ya sebut juga AP trade ya. Terus ada deposit. Nah, deposit itu kan kita anggap sebagai hutang karena si tamunya belum pakai. Jadi dia booking buat weddingnya Desember. Duitnya diterima sekarang. Jadi itu masih kita akuin hutang. Tapi waktu wedding itu terjadi baru diakuin revenue gitu ya. Ini income tax payable kalau ada pajak dan sebagainya. Long term liabilities itu yang saya sampaikan tadi. Kalau kita pinjam ke bank untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun ya, misalnya 10 tahun, 20 tahun untuk membiayai bank, membiayai hotel, kita cicil punya waktu 20 tahun. Itu namanya long term, jangka panjang ya. Owner equity adalah modal owner waktu pertama mendirikan perusahaan atau hotel, dia modalin dari tanahnya, bangunannya, terus nanti peralatannya, isinya mungkin minjem dari bank dan sebagainya ya. Oke, ini sesi pertama. Kita lanjut ke sesi kedua ya. Kita review yang sesi kedua sekarang. Sesi keduanya. Oke, nah sesi kedua kita ngebahas tentang masih P&L, masih profit and loss account ya. Profit and loss itu laporan keuangan ya, profit atau loss, untung atau rugi ya. Nah, biasanya di dalam perusahaan atau hotel kita membuat laporan keuangan setiap akhir bulan, juga membuat setiap akhir tahun ya. Jadi kumulasinya dari tiap bulan menjadi tahun ya. Kalau laporan keuangan di hotel contohnya kayak gini nih, biasa di atas kita ini statistiknya dulu, berapa rumah available-nya, berapa kamar tujuannya, okupansinya berapa, ARR-nya berapa ya, RevPAR-nya berapa, nanti masuk revenue, dikurangin cost, dikurangin payroll dan sebagainya, dapatlah profit atau nanti net income-nya berapa, bersih profit dari owner-nya berapa. Nah, biasanya kita bikin laporannya, ini misalnya bulan Januari, jadi actual Januari, di compare sama forecast atau budget Januari, dibandingkan dengan bulan Januari tahun sebelumnya. Kalau memang hotel sudah buka sebelumnya. Kalau nggak ada, berarti sininya kosong. Terus year to date-nya adalah, misalnya sekarang Desember, dari Januari sampai dengan Desember itu year to date. Jadi sampai terakhir laporan itu dibuat, namanya year to date-nya. Jadi mulai dari Januari sampai terakhir laporan itu dibuat. Nah, di dalam P&L itu ada apa aja? Ada revenue. Tadi ya, tadi revenue kan terdiri dari kalau di hotel, ada room revenue, F&B revenue, dan revenue lain-lainnya. Terus cost of sale. Nah, biasanya cost of sale yang di hotel itu kan ada dari F&B ya. Ada food cost, ada beverage cost, ini masih ke cost of sale. Terus ada biaya lain-lain, biaya gaji nih. Nah, biaya gaji masuk ke biaya lain. Terus ada biaya selain gaji adalah biaya departemen masing-masing. Nanti di rooms ada biaya sendiri, di F&B ada biaya sendiri, dan sebagainya. Setelah revenue dikurangin cost, dikurangin ini namanya departemen income. Departemen income atau loss. Kalau di sini loss berarti revenue-nya lebih kecil ya. Misalnya revenue 100, tapi cost-nya 50, ininya 100. Jadi kan uang masuknya 100, tapi pengeluarannya misalnya 200. Nah, itu berarti di sini loss ya atau income. Nah, di hotel ada beberapa departemen yang tidak bisa didistribusikan, yaitu departemen yang ada revenue-nya, yaitu adalah HRD, terus sales, engineering, IT, itu kan nggak ada revenue-nya. Nah, itu dia bekerja untuk juga rooms, untuk bekerja untuk F&B. Nah, makanya departemen itu disebutnya undistributed, tidak bisa didistribusikan ke departemen itu, karena kita tidak bisa pakai persentase berapa gaji GM di rooms, berapa gaji GM di F&B gitu kan. Gaji GM adanya semuanya di undistributed. Gaji sales adanya ada di mana? Undistributed. Gaji HRD juga di undistributed ya. Nih gajinya undistributed ya, yang terdiri dari ada gajinya ING ya. ING itu GM dan sekretarisnya, administration and general, terus IT, sales, engineering, terus biaya listrik. Nah, biaya listrik kan di hotel nggak bisa dibagi, ini nggak bisa dibagi-bagi, misalnya listrik kamar atau listriknya kitchen gitu. Beda dengan kalau kita di kondotel. Kalau di kondotel masing-masing kamar dikasih meteran, jadi kita bisa ngitung berapa biaya listrik per kamar. Kalau hotel kan jadi satu ya. Nah, biasa dalam laporan itu kita nggak langsung jadi nih. Ada adjustment. Nah, adjustment itu tiap bulan kita lakukan
perbaikan, misalnya salah posting dan sebagainya, nanti dibikin lagi di bulan depannya yang diperbaiki ya. Nah, terus juga ada di dalam ini adjustment mulai dari juga depresiasi ya. Depresiasi itu kan namanya mesin, kendaraan itu nilainya akan turun kan. Belinya 200 juta tapi di tahun kelima mungkin waktu dijual harganya kan nggak nyampe 200 gitu. Itu namanya depresiasi atau penyusutan ya. Oke, yang kedua kita selesai, kita lanjut ke seksi ketiga, season 3. Season 3 mana ini bukan. Ini 2 salah. Seksi 3 ini. Seksi 4 tadi 3-nya mana? Kita save dulu ya. Basic 3-nya mana ya tadi ya? Ini 2. Ini 3. Yang keempat. Oke, itu dulu yang keempat salah. Yang kedua, kita buat tindakannya. Ini yang ke-5. 4. Ke-6. Bentar ya, saya cari dulu sesi ketiganya. Yang ketiganya ada di insert. Tadi udah kebuka. Stop share. Dari seksi 3-nya mana nih? Stop share. Oke, ini yang ketiga ya. Tiga yang ini sebentar. Nah, ini kita bahas yang sesi ketiganya. Di sesi ketiga ini kita membahas tentang cash flow atau arus kas ya. Jadi ceritanya perusahaan itu harus mengontrol tadi kan dari revenue ya, sekarang dari sisi uang masuknya nih, cash flow. Jadi uang masuk sama uang keluar ya. Jadi perusahaan itu akan survive kalau dia punya cukup uang atau cukup uang cash untuk membiayai operation-nya ya. Nah, kadang-kadang banyak perusahaan yang tidak bisa mengontrol uang kasnya sehingga
revenue-nya seolah-olah rame gitu ya, tapi expense-nya juga gede. Jadi akhirnya ujung-ujungnya tidak ada pemasukan bagi perusahaan atau hotel tersebut ya. Kita lanjut. Nah, ini contoh dari cash flow ya. Jadi dari cash flow itu nanti ada uang masuk. Uang masuk dapatnya dari mana? Dari operation ya. Ada juga uang masuk dari piutang ya. Nah, terus nanti ada uang keluarnya dan sebagainya. Jadi prinsipnya cash flow itu dari uang masuk dari operation, ada berapa totalnya, terus dipakai buat bayar-bayar atau cash out ya. Jadi totalnya nanti net cash flow-nya berapa. Misalnya profitnya 1 juta gitu. Uangnya belum tentu 1 juta kan, sebagian masih jadi AR ya. Gitu ya. Nah, di cash flow itu sudah prinsip adalah cash inflow dan outflow. Cash inflow itu tadi yang uang masuk dari operation ya. Kalau cash outflow itu yang buat bayar supplier dan sebagainya ya. Oke. Nah, kalau nanti perusahaan yang udah gede, nanti ada macam-macam jenis cash flow, ada yang direct atau indirect. Tapi untuk kasus di hotel ini kita menggunakan yang direct, jadi biaya yang langsung dipakai ya. Kalau indirect nanti kita hitung lagi depresiasi dan itu akan selalu ribet nih. Nah, ini contoh cash flow nih. Ini ceritanya cash flow hotel baru mau buka nih. Hotel baru mau bukanya, nanti pas ada revenue-nya ya. Ini revenue-nya belum ada nih. Nah, ini semuanya uangnya datang dari owner. Jadi uang masuk dari owner, flow-nya 25 juta, 165, 331. Mungkin dia akan bukanya di Januari ini. Jadi mulai Oktober itu baru rekrut pegawai mungkin berapa orang gitu. Nanti November menjelang buka itu makin banyak gitu ya. Dilihat dari payroll-nya tuh. Jadi ini udah direkrut mulai dari sini, mungkin GM-nya, terus September rekrut HOD, Oktober rekrut staff, ini training, ntar hotelnya buka. Nah, terus selama hotel mau buka, nanti kita jualan brosur-brosur dan sebagainya harus di ini. Terus kita juga menyiapkan training ya, atau supply untuk pre-opening sebagainya. Nah, nanti kita lihat nih ending balance-nya duitnya berapa nih. Nah, jadi setiap bulan si owner nginjek atau kasih uang mulai dari sini. Dari owner ini total yang dipakai untuk pre-opening 500 juta untuk dari Agustus sampai Desember, dan ini biaya-biayanya sampai akhir Desember ternyata masih sisa ya. Ini sisa ini buat modal awal untuk hotel buka nih 111 juta ya. Nah, cara menyusun laporan arus kas prinsipnya tadi uang masuk apa aja, uang keluarnya apa aja. Ini contoh kalau hotel udah jalan ya. Kita contohkan nih hotel jalan, ini revenue-nya nih masuk nih. Januari revenue 700 juta, 900 juta, 1 miliar, dan sebagainya. Terus biayanya segini, profitnya segini. Nah, kita bisa lihat nih, profitnya 210. Tapi duitnya jadi berapa nih di sini? Oh, ternyata uangnya di sini ada 500. Kenapa bisa gede? Oh, karena di sini ada deposito. Gitu ya. Nah, jadi kayak saya sampaikan ya, jadi profit di sini belum tentu uangnya ini uangnya lebih besar karena dia punya deposito. Tapi bisa jadi nih kayak gini, ini atau di sini ya, misalnya revenue-nya profitnya 500, tapi uangnya cuma 400. Karena biayanya lebih banyak, bisa biaya berjalan atau biaya sebelum-sebelumnya ya. Nah, ini contoh kalau kita bikin cash flow, kalau hotelnya sudah jalan. Jadi dari revenue 700 juta ini, nanti yang jadi uang mungkin dari 766, bentuk yang cash hanya segini. Sisanya AR, City Ledger. Bisa credit card, bisa yang tadi saya bilang kan, ditagihkan ke perusahaan dan sebagainya. Nah, kamu lihat nanti uangnya, lihat dari sini nih, net cash flow-nya berapa nih. Selama masih positif, ini masih bagus ya. Berarti hotel itu bisa ngontrol uang masuk dan uang keluarnya bisa dikontrol lebih ketat dibanding uang masuknya gitu ya. Jadi kontrolnya bagus. Ini contoh dari membuat arus kas ya. Kita masuk ke sesi keempat. Sesi keempat ini ya tadi kali. Ini yang kelima, sorry. Stop saya. Yang keempat mana ya? Ini bukan. Ini
Ini 6. Yang ketiganya tadi udah, ini keempat. Oke, kita masuk sesi yang keempatnya. Ini kita cara menganalisa laporan keuangan. Jadi setelah tadi kita bikin laporan keuangan, bikin neraca, bikin arus kas, dan keempat kita cara menganalisa nih laporan keuangannya benar atau profit atau rugi ya kita. Nah, dalam menganalisa laporan keuangan itu tadi yang dibutuhkan adalah income statement, balance sheet, dan arus kas ya. Nah, nanti kita analisa nih contohnya. Ini laporan suatu hotel di Jakarta, Hotel X, bulannya periodenya Oktober. Ini periode Oktober, ini year to date, berarti year to date dari Januari sampai Oktober ya. Nah, biasanya kan saya bilang ini ada statistiknya dulu nih ya. Berapa jumlah kamarnya? 120. Terus okupansinya berapa? Harga kamarnya berapa? Average room rate-nya. Nah, bisa lihat ya contoh dari laporan keuangan seperti ini ya. Ini apa namanya revenue-nya 1,2 miliar. Dibandingkan dengan budget 1,6. Berarti dia under budget ya, di bawah budget sekitar 400 juta ya, ini kurang ini ya. Nah, kita lihat lagi ke GOP-nya, Nah, ini dari sisi revenue udah di bawah budget ya. Coba kita bandingkan dengan bulan lalu, oh di atas bulan lalu. Bulan lalu 900 juta, tapi bulan ini bisa 1,2. Coba kita bandingkan dari Januari sampai dengan bulan Oktober ini, actual-nya 3,2 miliar. Oh ternyata budgetnya 7,3. Nah ini ada masalah berarti ini ya. Berarti si hotel itu bisa jadi bikin budgetnya kegedean atau performanya emang nggak bagus. Jadi dia di bawah. Ini di bawahnya nyampe 50% ya di bawahnya ya. Nah ini juga kita harus ini. Nah, jadi nanti kita menganalisanya seperti ini. Kita bandingkan actual sama budget, bandingkan actual sama bulan lalu, terus year to date-nya actual sama budget. Nah, ini dari sisi revenue. Nanti dari segi profit juga dibandingin. Ini profitnya ini masih di bawah budgetnya, karena revenue-nya di bawah. Ini juga sama, di bawah. Coba lihat halaman keduanya. Nah, di sini expand-nya. Expand-nya 210. Budgetnya ini expand-nya kegedean malah. Dibanding bulan lalu, lebih besar juga. Ke budget lebih besar juga, berarti ada masalah nih di gajinya. Tuh, bisa lihat ya. Oh, tapi secara year to date ternyata masih di bawah nih. Bulan ini mungkin lebih besar, mungkin ada penambahan orang ya. Nah, setelah dihitung ternyata profitnya 346 juta bulan Oktober ini. Dibandingkan dengan budgetnya 298. Oh, ternyata jauh lebih bagus ya. Walaupun revenue-nya di bawah, dia ternyata profitnya mungkin dia bisa ngontrol di biaya-biaya ini. Ada biaya yang turun, ada. Oh ya, ini ternyata nih overhead-nya secara total nih kayak ini. Energinya seluruh biaya overhead-nya 500, budgetnya 600 ya, 599, ternyata dia hanya bisa kontrol hanya 284 atau 300 juta, berarti setengahnya. Oh, ternyata jadi profit. Nah, inilah kontrol yang kita buat untuk mengontrol laporan keuangan, ya, menganalisa ya. Ini nanti kita juga kontrol per departemen. Ini kita kontrol rooms, departemen sama bulan Oktober, compare actual sama budget sama last month. Begitu juga year to date-nya. Jadi dari Januari nyampe dengan Oktober, kita bandingkan dari sisi revenue itu jauh ya Rumin. Tapi dari segi profit gimana? Masih jauh juga. Di budgetin 73%, ini cuma 67. Nah setelah room biasanya kita ada, di room itu dibagi dua ya, ada front office, nanti gaji front office masuk ke sini. Nanti housekeeping beda lagi.
Jadi housekeeping ya. Nah, antara housekeeping dan front office digabung jadi rooms. Jadi rooms ya. Selanjutnya adalah departemen F&B. F&B itu digabung mulai dari F&B service sama F&B product atau kitchen ya. Digabung ke sini. Ini revenue-nya, ini cost-nya, ini expense-nya. Nanti kita lihat di sini caranya kontrolnya. Oh, ini profit F&B 65 juta. Budgetnya 100, berarti dia di bawah budget. Tapi dibanding bulan lalu dia di atas. Kalau kita lihat totalnya, oh jauh di bawah ya. Gitu ya caranya. Ini kitchen, ini per departemennya tadi ya. Jadi FB itu kan terdiri dari kitchen sama service ya. Ini gajinya service. Yang ini service semua nih. FB service. Terus di hotel itu ada minor operating department, yaitu ada telepon, business center, laundry, spa, dan lain-lain. Ini yang revenue-nya kecil ya biasanya. Kita masukkan minor operating department. Saat ini sih udah jarang orang pakai telepon di kamar ya, menggunakan karena udah pakai handphone dan sebagainya. Business center kalau hotel itu banyak meetingnya, biasanya business center kepake. Laundry ya biasanya tamu mencuci baju dan sebagainya ya. Terus ada spa ya untuk massage dan gym. Nah ini juga masuk ke sini ya. Nah nanti masing-masing departemen tadi MOD ada laundry, terus ada sebagainya ya. Nah ini departemen yang nggak bisa dibagi itu yang saya bilang undistributed adalah salah satunya HRD. Ini juga sama kita bayangin biayanya. HRD Oktober 89 juta dibanding budget 120 berarti dia bisa kontrol. Tapi dibanding bulan lalu juga dia bisa kontrol ya. Ini bagus nih HRD. Nah ING-nya totalnya 121, budget 13 ya berarti dia bisa kontrol. Jadi dibanding tahun lalu naik ya. Nah, kalau kita total ini budgetnya 700 tapi dia hanya 464, berarti dia bisa kontrol di ING. Begitu juga dengan sales ya. Terakhir Pomek atau engineering ya. Nanti di sini ada biaya listrik nih ya. Listrik, air, gas dan sebagainya. Oke, ini yang keempat ya. Ini yang keempat sudah selesai. Oke, sekarang yang kelima. Kelima kali ya. Oke, ini yang kelima ya, kita bahas yang kelima. Setelah kita membuat analisa laporan keuangan, kita juga menggunakan analisa lain, itu menggunakan rasio analisis. Ini juga termasuk dalam salah satu alat kontrol untuk mengontrol biaya, menganalisa performa daripada hotel ya, atau perusahaan. Nah, biasanya kita menganalisanya itu kalau menggunakan Dupont. Ini contoh dari hotel Allianz Hotel di Eropa, itu mulai dari kontrol nanti berapa sih net income-nya, berapa profit margin yang percentage ini nih adalah alat kontrolnya nih ya. Jadi kita nanti rasionya tuh kita bagi-bagi analisa rasionya. Yang pertama likuiditas, seberapa cepat aset yang berbentuk cash bisa menjadi cash gitu ya. Solvent seberapa besar kemampuan collectible dari AR-nya, profitability seberapa besar, rasio keuntungannya, dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh rasio nanti kita pakai ya. Nah, contoh yang pertama ada menghitung likuiditas. Likuiditas rumusnya apa? Ini dibanding current asset dibagi current liability, itu current ratio ya. Terus juga nanti ada equity ratio. Ini rumusnya nanti kamu pelajarin aja. Ini akan mungkin saya belum bikin soal, tapi kurang lebih ini formula untuk menghitung cash flow ratio, formulanya ini ya. Terus untuk menghitung rata-rata tagihan AR, rumusnya ini. Jadi jumlah hari dalam setahun 365 dibagi rata-rata turnover. Jadi maksudnya dari kita mulai menerbitkan invoice atau tagihan sampai dengan tamu itu bayar atau perusahaan itu bayar berapa hari. Jadi rata-ratanya mungkin ada nanti di sini satuannya 14 hari gitu. Berarti bagus, berarti dari mulai ditagih sampai uangnya masuk 14 hari berarti lancar gitu ya. Ada juga perusahaan yang sampai 60 hari, 120 hari nggak tertagih-tagih. Nah, ini adalah untuk mengontrol AR ya. Terus mengontrol juga modal kerja. Jadi setiap itu tuh modal kerjanya bertambah atau dari operasional itu, atau yang tadi saya bilang revenue-nya bagus, expense-nya tapi gede, jadi duit yang masuknya sedikit, jadi modal kerjanya rasionya tidak bagus ya sebagainya. Ini contoh, nanti dipelajarin aja nih rumus-rumusnya untuk menghitung solvency ratio, rumusnya ini. Untuk debt equity ratio rumusnya ini ya.
Ini untuk menghitung rasio long term debt, utang jangka panjang. Ini sama ya. Jadi intinya ini nanti lebih ke rasio. Jadi nanti kalau udah dapat kamu laporan keuangan, dapat neraca, bisa dipakai rasio ini. Tinggal kamu hitung tadi EBITDA-nya berapa dibagi rata-rata ini. Jadi kamu bisa bandingin ya, profit margin dan sebagainya. Oke, ini yang sesi kelima. Sekarang kita sesi yang terakhir ya. Sesi terakhir. Oke, ini sesi terakhir, sesi ke-6. Di sesi ke-6 ini kita belajar cost control-nya ya. Jadi salah satu bagian dari finance di hotel adalah section cost control. Jadi cost control itu kerjanya ngitung apa sih biaya cost makanan, cost minuman, beverage ya. Jadi untuk menghitung makanan ini bahannya apa aja, tepung, honey, terus apa lagi lah gitu, telur ya. Kita hitung nanti. Begitu juga bikin hot lemon tea ini gitu misalnya, ini berapa sih tehnya, berapa lime-nya dan sebagainya ya. Nah, nanti di hotel kan ada food cost percentage ya, yang bagus, katakanlah ada orang bilang 30, ada yang bilang 35. Nah, sebenarnya itu sekarang, di dunia sekarang tidak seperti itu. Kita kembali ngeliat konsep bisnis dari hotel atau kafenya. Bisa jadi kafenya cost-nya tinggi, tapi volume jualannya cukup banyak gitu ya. Nah, ini cara contoh ya menghitung food cost. Kita contohin ini bulan Desember 2013, kita mau menghitung food cost ya, dari food, nama restorannya Lime. Jadi ya seperti saya sampaikan dulu, kita menghitung dulu berapa saldo awal, sorry, berapa saldo awal di gudang, saldo awal di restoran dan sebagainya. Jadi di dalam gudang masih ada apa? Ada beras, ada telur, ada apa, dijumlahkan semuanya dalam satuan rupiah. Ini adalah barang yang siap dipakai. Nah, selama periode Desember ini, kitchen masih belanja. Belanjanya total segini. Total ini ditambah ini adalah barang yang siap dipakai. Di antara itu ada intertransfer. Seperti yang saya sampaikan itu ya, cost beverage to food itu kayak wine buat masak ya, wine for cooking ya. Atau nanti kayak gini nih. Ini food to beverage. Kan ini lime-nya masuknya ke food, tapi dipakai di jualan beverage. Jadi ini adalah food to beverage. Nanti di beverage ada food to beverage, kalau di food adanya beverage for cooking ya. Nah, ini contohnya tadi kemarin sudah saya sampaikan. Jadi totalnya yang bisa dipakai ini dikurangi, masih ingat yang saya sampaikan itu bahwa semuanya tidak ada nggak semuanya ada revenue, ada juga yang nggak ada revenue-nya kayak untuk entertainment, untuk makan karyawan dan sebagainya itu kita harus kurangin karena ini nggak ada revenue-nya, kita kurangin di crediting cost, maka dapatlah nanti consumption yang benar-benar dipakai untuk jualan. Jadi untuk mendapatkan 441 juta penjualan ini di bulan Desember, penjualan food-nya 441 juta, cost-nya itu 122. Jadi ngitung cost-nya adalah 122 dibagi 441 dikali 100% dapatlah food cost-nya 27,66. Nah, ini termasuk food cost yang cukup rendah ya, bagus ya. Tapi mungkin karena memang hotelnya tidak besar atau mungkin juga banyaknya volume, ada wedding itu mempengaruhi juga. Nah, ini bedanya sama beverage. Tadi di beverage kan ada cost food, ada transfer yang mana ya. Nah, ini cost food to beverage. Jadi yang barang yang dari masuknya food tapi dipakai di bar. Kayak tadi ya buat garnish, buat apa masuk ke sini. Nah, sama di sini nanti dapat cost-nya berapa, revenue-nya berapa, jadi cost dibagi revenue dapatlah percentage-nya 22%. Nah, selain menghitung F&B, cost control juga menghitung barang-barang di luar F&B. Barangnya housekeeping, barangnya engineering nih kan kayak lampu, AC, gas, terus cetakan. Prinsipnya sama, berapa nilai saldo awal, ditambah yang dibelanjakan, dapatlah konsumsinya. Nah, dapatlah endingnya. Jadi opening ditambah incoming, dikurang nanti ngitung sisanya di gudang berapa, sama dengan yang dikonsum. Nah, konsum ini jadi expense ke departemen masing-masing ya. Ini contoh dari kita menganalisa
menu engineering ya, seperti saya sampaikan itu. Jadi selama 1 bulan itu menu-menu apa aja sih yang laku? Ini namanya most popular menu. Ini yang menu yang laku, 10 besar menu yang laku. Nah ini yang nggak slow moving nih, yang nggak laku. Biasanya kita yang slow moving kita hilangkan nantinya bulan depan atau semester depan kita nggak jual lagi menu ini karena ngapain, nggak laku ya. Mendingan kita nggak usah jual lagi gitu ya. Nah, juga sama, Beverage juga sama, menu-menu apa sih yang lakunya gitu ya. Nah, seperti saya sampaikan, ada yang namanya istilahnya bacer test ya. Jadi kalau ayam itu, kita beli ayam, mungkin misalnya 600 gram, tapi nggak semua 600 gram bisa dipakai ya, karena ada apa sih lemaknya, ada tulangnya. Nah, itu namanya bacer test. Jadi dari 600 gram mungkin yang bisa kepakai 400, 200-nya itu dibuang. Ya, seperti saya sampaikan, bisa nanti lihat lagi di mata kuliah yang ke-6 di YouTube ya. Nah, gunanya adalah kita harus melakukan reducing cost food untuk meminimalkan produk yang hilang ya, loss ya. Kayak tadi bacer test, kita lihat kalau memang produknya banyak waste-nya, banyak buangannya, lemaknya banyak, kita harus ganti tuh vendornya. Supaya barangnya itu produknya bagus, jadi nggak banyak yang dibuang ya. Oke, sampai sini kita ketemu nanti. Ini semua materi buat UTS ya. Selamat belajar, nanti kita ketemu lagi habis tes ya. Thank you.